Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Solawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang meniti jalan mereka hingga akhir zaman. Suatu hari Musa menjadi khatib di hadapan Bani Israel, lalu ia ditanya, siapakah orang yang paling alim? Musa menjawab, saya. Kemudian Allah mencela Musa karena dia belum memberikan ilmu kepadanya. Allah lalu mewahyukan kepada Musa, aku memiliki seorang hamba yang tinggal di pertemuan dua laut. Dia lebih alim daripada kamu. Berangkatlah Musa dengan saudaranya, Yusya bin Nun. Ketika keduanya sampai di sebuah batu besar, mereka melihat seseorang yang sedang merapikan pakaiannya. Musa mengucapkan salam kepadanya dengan ucapannya, aku datang kepada engkau, dengan harapan engkau sudi mengajariku apa-apa yang telah diajarkan kepada engkau berupa ilmu yang benar. Khidir menetapkan syarat kepada Musa agar tidak bertanya tentang apapun hingga Khidir sendiri yang akan menjelaskannya. Berlalu sebuah bahtera yang mengangkut mereka. Khidir mencopot sebuah papan kapal, namun Musa tidak setuju. Khidir lalu mengingatkan Musa akan janjinya, Musa pun meminta maaf. Keduanya lalu keluar dari bahtera. Khidir melihat seorang anak yang sedang bermain bersama anak-anak sebayanya yang lain, kemudian Khidir membunuhnya. Musa menentang apa yang dilakukan Khidir dengan lebih keras daripada penolakannya pada kejadian yang pertama, maka Khidir mengingatkan Musa akan janjinya. Musa pun terdiam dengan menahan kesedihannya. Musa berjanji bahwa dirinya bersedia, jika bertanya yang ketiga kalinya, mengakhiri kebersamaannya dengan Khidir. Mereka masuk ke suatu kampung. Mereka meminta makanan kepada penduduk kampung itu, namun mereka menolak. Khidir melihat dinding yang miring, ia pun memperbaikinya. Musa berkata kepadanya, tidakkah engkau meminta upah perbaikan dinding? Khidir menjawab, habislah masa kebersamaan. Khidir lalu menjelaskan semua kejadian yang mengundang keheranan Musa. Ia mencopot papan sebuah kapal agar tidak dirampas oleh seorang raja yang zalim. Anak yang ia bunuh adalah seorang anak kafir, sedangkan kedua orang tuanya adalah orang mukmin. Khidir khawatir jika kecintaan keduanya kepada anaknya akan membawa keduanya kepada agama anaknya. Adapun tembok yang miring, di bawahnya terdapat harta karun berupa emas milik dua orang anak yatim. Allah hendak menjaga dan memelihara harta itu hingga keduanya menjadi dewasa. Di dalam kisah tentang Karun, Ibnu Abbas menyebutkan bahwa Karun memberi seorang wanita tunasusila harta dengan imbalan agar mengatakan kepada Musa alaihissalam, ketika ia di tengah-tengah banyak orang, sesungguhnya engkau telah melakukan demikian terhadapku. Wanita itu pun mengucapkan kata-kata itu kepada Musa, sehingga Musa laksana disambar petir. Ia kemudian melakukan salat kepada Tuhannya lalu datang menghadapi wanita itu dengan mengambil sumpahnya dan bertanya, siapa yang menyuruhmu berbuat seperti itu? Kenapa engkau lakukan hal itu? Wanita itu menjawab, Karun yang menyuruhku berbuat itu. Setelah itu wanita tersebut beristighfar dan bertobat kepada Allah. Ketika itu Musa merebahkan diri, bersujud, dan berdoa untuk keburukan Karun, maka Karun pun ditelan bumi. Sebagian Bani Israel berkata, Musa sangat tamak dengan harta Karun. Musa lalu berdoa, wahai bumi, ambillah dia dan ambillah hartanya. Bumi pun menelannya, rumahnya, dan seluruh hartanya, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Solawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang meniti jalan mereka hingga akhir zaman.